Ada 3 tahap orang itu bertaubat kepada Allah. Ada orang bertaubat karena dia takut atas dosa-dosanya, karena ancaman Allah yang begitu pedih bagi orang-orang yang ingkar dan bermaksiat kepada Allah. Itulah disebut sebagai taubatul mukminin. Taubatnya umumnya orang-orang beriman. Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Ada lagi, naik satu lagi, taubatnya para arifun, para sufi. Mereka bertaubat bukan karena dosa-dosanya, bukan karena kemaksiatannya, tetapi karena kealpaannya untuk mengingat Allah, mengingat dalam segala hal dan dalam bentuk wujud eksistensi jiwanya. Ketika dia beribadah, dia tidak memandang anugerah. Misalnya, para arifun langsung bertaubat. Ketika dia mendapat nikmat, dia tidak langsung bersyukur. Itu adalah wujud kealpaan. Dia langsung bertaubat. Ketika dia mendapat cobaan, dia tidak sabar dan tidak ridha. Ia langsung bertaubat. Ketika dia tidak istiqomah misalnya, dia langsung bertaubat. Taubat inilah yang disebut sebagai al-inabah. Wa jaa'a biqalbin munib. Dia datang dengan hati yang kembali kepada Allah dari kealpaan-kealpaannya. Para arifun, para sufi, dia lebih takut manakala tidak dicintai oleh Allah, tidak diridhoi, tidak dirahmati, dibanding sekadar siksa yang pedih sekalipun. Karena itu para arifun terus-menerus mengucapkan istighfar, tapi hatinya yang istighfar. Manakala hatinya telah menjadi ruang bagi selain Allah, ia bergegas kembali karena ia menghargai, menghormati keagungan Allah. Di balik bunyi astaghfirullahalazim, ia menghargai innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau maha ampun dan maha kasih sayang. Ampunan dan kasih sayang itu merupakan sesuatu yang lebih mulia dari segala-galanya. Ia ingin terus kembali hatinya ingin terus memandang kepada Allah, dan hatinya tidak ada ruang lain kecuali adalah ruang ilahi. Wa jaa'a biqalbin munib. Hati yang kembali ketika dia alpa dan hilang dari Allah. Taubat yang ketiga adalah taubatnya kaum awwabin. Siapa awwabin itu? Mereka adalah para nabi dan rasul. Mereka bertaubat dari segala hal selain Allah yang disebut di dalam Al-Quran, ni'mal abdu innahu awwab.
sebaik-baik hamba adalah awwabin. Dia tidak ingin ada Allah kecuali hanya Allah di situ. Dia tidak ingin ada orientasi yang bukan Allah. Itulah jiwa para nabi dan rasul. Banyak sekali kejadian yang menimbulkan cobaan demi cobaan di saat para nabi dan rasul mulai mencintai yang lain. Ketika Nabi Yakub mulai mencintai Yusuf, ada cobaan di sana. Ketika Nabiullah Ibrahim mulai mencintai Ismail, ada cobaan di sana. Ketika Siti Maryam mulai mencintai putranya Isa alaihissalam, mulai ada cobaan di sana. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam mulai mencintai surga, ada cobaan di sana. Ada kehidupan yang sungguh seperti perjalanan sebuah sirkuit begitu cepat, yang sesungguhnya mendorong kita untuk cepat kembali kepada Allah. Apapun taubat kita, apakah kita sebagai tawabin, apakah kita tergolong munibin, ataukah kita tergolong awabin, semuanya dicintai oleh Allah. Allah hanya ingin dan menginginkan hambanya kembali. Suatu ketika Rabi'ah Adawiyah radhiyallahu anha didatangi seorang preman ahli maksiat yang seluruh tindakan dosa pernah dilakukan. Wahai Rabi'ah, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya yang begitu besar dengan reputasi maksiat dan dosa saya? Jawab Rabi'ah, kalau Allah mengampuni dosa-dosamu, pastilah engkau bertobat. Rabi'ah tidak menjawab, kalau engkau bertobat, Allah pasti mengampuni. Orang-orang seperti Rabi'ah senantiasa memandang taubat sebagai akibat dari ampunan Allah. Ampunan Allah itu mendahului orang-orang yang bertaubat. Apabila seseorang diampuni oleh Allah, orang itu juga ditakdirkan bertaubat dan berhasrat begitu kuat untuk kembali kepada Allah. Marilah terus-menerus kita bunyikan zikir taubat kita. Jangan enggan, jangan gengsi, jangan pula kita menunda apa yang disebut dengan taubat kita kepada Allah. Karena tak ada hari-hari yang indah kelak di akhirat kecuali ketika kita mendapatkan ampunan Allah. Karena kita tidak bisa mengandalkan amal baik kita, ibadah kita, bahkan seluruh prestasi kita, seluruh ibadah kita yang selama ini kita lakukan. Karena sesungguhnya manusia itu tempatnya lupa dan dosa. Allah adalah tempatnya kebenaran. Allah tempatnya berjaga tiada batas. Kita ini hanyalah hamparan putih, terserah goresan indah ataukah noda-noda yang akan kita gariskan di dalam kertas putih itu.
Tetapi Allah dengan segala maha agungnya, segala maha asihnya, tetap menunggu taubatnya sang hamba.